WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Dalam gua dingin ada palungan, anak Yesus tidur di samping Bunda. Di langit bersih bintang bertaburan, Bunda bersenandung untuk ananda. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali hari ini dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Baciro, Yogyakarta. Hari ini Kamis 24 Desember 2020. Berkah dalam. Seperti lagu pembuka yang saya bawakan, hari ini kita akan menyambut atau merayakan, memperingati Vigili, ya, malam Vigili, di mana kita menantikan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Malam Vigili adalah malam sebelum peringatan kelahiran Tuhan Yesus. Maka mari kita dengarkan, kita simak bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 1 ayat 67 sampai dengan 79. Zakaria, ayah Yohanes, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala lewat mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita, dan mengingatkan akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan mengunjungi kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Ya saudara, itu tadi doa atau nubuat dari Zakaria, ayah Yohanes Pembaptis, yang telah meramalkan akan kedatangan Tuhan atau bernubuat akan kedatangan Tuhan, bahwa Yohanes Pembaptis datang untuk mendahului atau mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ya, sosok Zakaria sebagai ayah Yohanes Pembaptis itu rasanya menjadi tepat dipilih untuk menubuatkan kehadiran Kristus. Meskipun ketika dia mengatakan itu, tidak banyak orang yang percaya. Tapi saudara, apa yang terjadi selanjutnya kita semua sudah tahu, bagaimana kemudian Yohanes Pembaptis sungguh menjadi pembuka jalan bagi kehadiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Peristiwa kelahiran selalu menjadi peristiwa yang istimewa. Ketika orang-orang di sekitar kita, masyarakat kita menantikan kelahiran, biasanya akan dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, dan pada saat kelahiran disambut dengan sukacita. Banyak orang datang untuk mensyukuri kehadiran manusia baru dan memberikan doa-doa agar manusia yang baru saja lahir nantinya sungguh menjadi manusia yang berguna bagi sesama dan bisa memberikan keadaan menjadi lebih baik lagi.
Apalagi kita menantikan kedatangan Tuhan, kelahiran Tuhan. Besok pagi kita akan memperingati Tuhan yang sudah lahir di dunia. Peringatan yang selalu kita ulang-ulang dari tahun ke tahun. Dan rasanya itu hanya akan menjadi peringatan yang hampa dan tanpa makna ketika kita hanya larut dalam kegembiraan duniawi belaka, dalam pesta-pesta, dalam balutan baju baru, dalam timbunan makanan yang seolah tiada habisnya. Mari kita memaknai kelahiran sebagai sebuah awal dari kehidupan baru. Karena kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang kita peringati di akhir bulan Desember, biasanya akan dilanjutkan dengan peringatan tahun baru, di mana kita diingatkan untuk memasuki babak baru dalam kehidupan kita. Jika kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus tidak kita maknai sebagai sesuatu yang baru, maka tahun baru pun hanya akan kita lalui tanpa kesan. Kita hanya akan ingat pestanya, tanpa membuat sebuah resolusi atau bagaimana mengubah diri menjadi lebih baik di tahun yang akan kita jalani berikutnya. Maka saudara, mari kita memaknai kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dengan sungguh pertama mempersiapkan hati, dan kedua kita memaknainya sebagai niat untuk lahir kembali menjadi manusia baru dan memulai langkah yang baru berdasarkan apa yang sudah kita lalui di tahun-tahun yang lalu, sehingga ke depan kita bisa menjadi semakin lebih baik lagi. Mari saudara, kita tidak hanya melalui Natal sebagai sebuah rutinitas, tapi sungguh memaknainya agar kita tidak berjalan dalam kehampaan, tidak berjalan dalam suasana yang itu-itu saja, tapi dalam suasana baru yang membuat kita hidup menjadi hidup baru, semakin bermanfaat bagi sesama. Berkah dalam.